Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azahra Ramadhani dari kelas 12 Akuntansi 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1 bagian C, yaitu piutang berdasarkan perikatan dan ganti rugi. Yang pertama, piutang berdasarkan perikatan. A. Piutang perikatan adalah piutang yang meliputi pinjaman, jual beli, serta pemberian jasa dan kemitraan. Yang B. Pengakuan perikatan, peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan kredit, dan kemitraan, dapat diakui sebagai piutang. Dapat dicatat sebagai aset apabila 1. Didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas. 2. Jumlah piutang dapat diukur dengan andal. Poin C. Pengukuran piutang perikatan meliputi hal-hal berikut. 1. Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas negara daerah atau apabila berupa barang dan jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang jasa tersebut. Yang kedua, piutang penjualan kredit diakui sebesar nilai suatu naskah perjanjian penjualan yang terutang atau belum dibayar pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian diisyaratkan adanya potongan pembayaran, nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya. Yang ketiga, piutang kemitraan. Piutang yang diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan. Yang kedua, piutang tuntutan ganti rugi. Poin A, piutang yang berasal dari akibat tuntutan ganti rugi atau TGR, tagihan ganti rugi, adalah piutang yang timbul karena pengenaan ganti kerugian negara atau daerah kepada pegawai negeri sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajiban. Poin B, piutang yang timbul akibat tuntutan pembendaharaan. C. Pengakuan piutang tuntutan ganti rugi tuntutan pembendaharaan SKTMJ merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian negara tersebut menjadi tanggung jawab seseorang tersebut dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Poin D. Pengukuran piutang tuntutan ganti rugi atau tuntutan pembendaharaan berdasarkan pengakuan dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan yang akan ditagih dalam 12 bulan ke depan. Yang kedua, disajikan terhadap aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya. Poin D. Penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, akuntansi piutang perikatan. Setelah dilakukan identifikasi atas peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak-hak tagih mengenai jenis, pengakuan dan pengukurannya, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pencatatan. Yang kedua, akuntansi pemberian pinjaman jangka panjang tagihan didasarkan pada kontrak pinjaman. Yang E, pengungkapan KALK. Setelah disajikan di neraca, informasi mengenai akun-akun piutang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan berupa hal-hal berikut. 1. Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan, dan pengukuran seluruh jenis piutang. 2. Rincian jenis-jenis saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitas. Yang ketiga, penjelasan atas penyelesaian piutang masih di Kementerian Negara lembaga. Yang keempat, tuntutan ganti rugi pembendaharaan yang masih dalam proses penyelesaian. Yang kelima, terdapat barang uang yang disita oleh negara daerah sebagai jaminan. 3. Penyajian dan pengungkapan. Yang pertama, akuntansi piutang tuntutan pembendaharaan tuntutan ganti rugi, akuntansi tuntutan pembendaharaan, akuntansi tuntutan ganti rugi. Yang B, yang kedua, penyajian neraca.
Penyelesaian nilai piutang tak tertagih yaitu taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak bisa diterima pembayaran di masa yang akan datang. Semakin rendah kualitas piutang, semakin besar persentase penyisihan piutang. Dan yang keempat, penyisihan piutang. Poin A, penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tak tertagih dapat dilakukan berdasarkan umur piutang. Pemilihan dasar ini hendaknya didasarkan pada hasil analisis atas data, pengalaman historis, ataupun kebijakan dan upaya pemerintah dalam menetapkan dan menagih piutang. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.